Shalom, bertemu lagi dengan saya Daniel Karundeng. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kasih dengan strategi pembelajaran berbasis proyek. Nah, pada pertemuan kali ini ada dua sub CPMP. Yang pertama adalah siswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar ajaran Kristen, termasuk nilai-nilai kasih, pengampunan, dan pelayanan. Yang kedua, ada siswa mampu melakukan penelitian, bekerja dalam tim, dan mempresentasikan hasil proyek mereka. Nah, metode yang saya gunakan adalah metode diskusi kelompok, di mana metode diskusi kelompok adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang melibatkan sejumlah kecil peserta, biasanya berjumlah 4 sampai dengan 10 orang, untuk membahas suatu topik atau masalah tertentu secara bersama-sama. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendorong partisipasi aktif, pertukaran ide, pemahaman yang lebih mendalam, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi. Nah, selanjutnya ada beberapa langkah-langkah yang akan saya gunakan dalam pertemuan ini. Yang pertama ada mempersiapkan pertanyaan seputar proyek. Yang kedua ada menyusun rencana pengerjaan proyek. Dan yang ketiga ada pelaksanaan proyek, dan yang terakhir ada presentasi dan refleksi. Sekarang ini saya akan membreakdown satu persatu langkah-langkah tersebut. Kita masuk dalam langkah yang pertama, yaitu mempersiapkan pertanyaan seputar proyek. Di sini saya hanya membatasi selama 10 menit saja. Di sini guru menyusun pertanyaan utama yang akan menjadi fokus dari proyek tersebut. Contohnya, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai kasih dan pelayanan dalam komunitas kita. Selanjutnya, siswa mengajukan pertanyaan tambahan yang relevan dengan topik tersebut untuk memperdalam pemahaman tentang materi tersebut. Misalnya, apa saja contoh konkret dari kasih dan pelayanan yang dapat kita lakukan. Selanjutnya kita masuk dalam langkah berikutnya, yaitu menyusun rencana pengerjaan proyek. Di sini saya hanya membagi selama 15 menit saja. Di sini siswa dibagi dalam kelompok dan merencanakan kegiatan yang menunjukkan kasih dan pelayanan, seperti program bantuan untuk yang membutuhkan atau kampanye kebersamaan. Nah, di sini guru membimbing siswa untuk merencanakan proyek, menentukan tujuan, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Kemudian siswa berkolaborasi untuk menentukan topik spesifik dalam ajaran Kristen yang akan mereka teliti, misalnya aksi sosial, kegiatan pelayanan, atau kampanye kebersamaan. Selanjutnya ada pelaksanaan proyek. Di sini saya hanya membatasi selama 45 menit saja. Di sini siswa meneliti konsep kasih dan pelayanan dalam Alkitab dan literatur Kristen, serta contoh nyata dari tokoh-tokoh agama yang menunjukkan kasih dan pelayanan. Di sini guru menyediakan sumber daya seperti Alkitab, buku-buku teologi, artikel, dan materi lainnya. Kemudian siswa mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber, melakukan wawancara dengan pendeta, tokoh agama, atau komunitas Kristen, mempelajari ayat-ayat Alkitab yang relevan. Selanjutnya ada presentasi dan refleksi. Saya yang membatasi selama 30 menit saja. Di sini guru mengatur waktu dan format presentasi proyek. Kemudian siswa menyajikan proyek mereka kepada kelas atau komunitas untuk menunjukkan bagaimana mereka mengaitkan ajaran agama Kristen dengan kehidupan nyata. Kemudian siswa merefleksikan proses belajar mereka, menulis refleksi tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat menerapkan ajaran Kristen dalam kehidupan mereka. Sekian dari saya, terima kasih.